Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kali ini Tersidin Motovlog akan cerita nih bagaimana cara mendapatkan ah, mendapatkan jodoh atau pusing nih belum nikah gitu. Gitulah. Gimana cara mendapatkan pacar yang baik dan benar? Gitulah ya cocoknya ya. Jadi gini guys, sebenarnya nyari cewek itu gak gampang ya, cuman harus memenuhi syarat aja gitu. Nah terus sebelum saya masuk ke tips and triknya bagaimana cara mendapatkan pacar yang baik dan benar, saya mau tanya dulu nih, basicnya ya, pondasinya. Jadi pernah lihat ya, orang misalkan ada cewek atau cowok ya, wajahnya kurang cantik atau kurang tampan tapi udah punya jodoh gitu ya, terus udah menikah gitu. Oke, itu yang pertama. Terus pernah lihat nggak cewek atau cowok gak kaya amat gitu, atau misalkan maaf ya, pemulung atau kerjaannya serabutan gitu, tapi dia punya istri atau punya pacar. Oke, tahu nggak rahasianya kenapa? Oke, saya kasih tahu ya rahasianya. Oke, yang pertama, cara mendapatkan pacar yang baik dan benar itu yang pertama jangan pilih-pilih. Ya, berdasarkan pengalaman saya dan analisa saya ya, orang yang susah mendapatkan jodoh itu karena dia pilih-pilih. Pingin yang soleh mah, pingin yang ganteng mah, pingin yang kaya mah gitu. Ya, kita jangan pilih-pilih kayak gitu. Orang atau gaya kayak selebriti gitu ya. Kita sebenarnya harus sering-sering ngaca diri gitu ya. Kalau toh selebriti pun kalau misalkan iya gitu ya, ada selebriti, dia mau gak kira-kira sama kita gitu. Mungkin selebriti juga harus orang yang nyari pacarnya orang yang sepadan dengan kita ya. Gak mungkin misalkan selebriti cantik putih terkenal mencintai orang yang gak terkenal dan pilih-pilih seperti kita, gak mungkin. Pasti cari juga yang kaya dan terkenal juga, atau melebihi keterkenalannya atau melebihi kekayaannya gitu. Jadi kita harus ngaca diri ya, kalau misalkan kita orang yang pilih-pilih itu biasanya susah nyari jodoh. Ada yang ganteng cuman kenapa dia ada mah gitu, padahal ya terima aja gitu. Kalau misalkan ada orang yang ngebet sama kita cuman gara-gara nggak kaya, nggak cantik, atau nggak ganteng, atau nggak terkenal, toh kalau misalkan kalau dia udah terkenal, udah kaya, udah cantik, belum tentu dia mau sama kita gitu pikirannya ya. Jadi harus sering-sering ngaca ya, jangan selera itu turunin, jangan selera tinggi, biasanya itu yang jadi penghambat. Itu yang pertama. Sugante. Terus yang kedua biasanya minder karena status sosial, karena strata sosial, karena rupa atau yang lainnya. Itu hilangkan. Soalnya gini, kalau misal saya balik lagi kan, ada orang yang nggak punya apa-apa, nggak kerja, agak susah misalnya, tapi dia dapat jodoh gitu ya. Ya itu karena tidak minder. Soalnya masing-masing orang itu udah ada jodohnya, udah ada udah bisa memaklumi orang lain karena situasi yang sama. Contoh gini, misalkan ada teman saya, ada dia penarik diamond gitu ya, terus punya istrinya cantik. Nah kenapa bisa begitu? Karena kenapa? Padahal kan istrinya cantik, putih, kok bisa mau sih sama tukang keretek gitu atau delman gitu ya, supir delman ya, karena orang tuanya delman juga, punya delman juga, jadi dia bisa memaklumi kalau dapetin suami supir delman
seperti di halaman gitu. Jadi tips supaya dapat jodoh itu, yang pertama jangan pilih-pilih, itu yang pertama. Yang kedua, jangan minder. Itu biasanya teman-teman saya itu kehambat jodohnya itu gara-gara dua hal itu. Terus kalau misalkan kita udah punya pacar gitu tahun-tahun tapi gak nikah-nikah, ini kenapa sih, kok bisa susah banget gitu. Syaratnya cuma satu, si pacarnya ajak ke rumah, itu aja. Biasanya kalau udah diajak ke rumah, suka ini nih, biasanya suka suka ini nih, orang tua kan suka ikut campur gitu ya, gak mau dong anaknya digantungin sama cowoknya gitu. Makanya cepat-cepat dinikahkan, cepat-cepat disindir-sindir atau dicarikan orang yang lebih serius gitu. Oke guys, sekian tips and trick dari saya, mudah-mudahan terhibur ya.